Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi pada mata pelajaran tinjauan seni pertemuan yang ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucap basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Pada pertemuan ke-6 ini kita membahas KD 3.4 dan 4.4 ya. Mohon maaf kalau salah ini. 3.4 menganalisis konsep karya seni Nusantara. 4.4 menyajikan hasil analisis konsep karya seni Nusantara. Adapun indikator pencapaian 3.4 menyimpulkan konsep karya seni Nusantara, menelaah konsep karya seni Nusantara, dan menegaskan konsep karya seni Nusantara. Indikator 4.4 menggambarkan hasil analisis konsep karya seni Nusantara, mengemukakan hasil analisis konsep karya seni Nusantara, dan mengklasifikasi hasil analisis konsep karya seni Nusantara. Oke. Menganalisis seni tari Nusantara. Yang pertama, simbol tari. Ada simbol tari dalam gerak, yaitu wantah, wadak, dan juga tanwadak. Kalau gerak wantah itu seperti gerak yang kita lakukan sehari-hari, misalnya berjalan, duduk, dan lain sebagainya. Pokoknya segala hal ataupun segala gerakan yang kita lakukan sehari-hari itu ada di dalam tarian tanpa diubah sama sekali. Itu namanya gerak wantah. Kalau wadak itu gerak yang sudah diubah namun memiliki makna. Sedangkan tanwadak itu gerak yang hanya dipikirkan estetiknya saja tanpa ada artinya. Yang kedua, simbol dalam busana. Ada busana kepala, ada busana tubuh, ada busana kaki, dan juga ada aksesoris. Kalau busana kepala itu apapun yang dipakai di bagian kepala, seperti sanggul, hiasan, dan lain-lain. Busana tubuh itu berarti baju ya, pakaian. Kalau busana kaki itu mungkin ada yang menggunakan kaos kaki, atau sepatu, atau gelang kaki, seperti itu. Kalau aksesoris itu segalanya yang ditambahkan, contohnya saja seperti gelang, anting, kalung, dan lainnya. Bentuk penampilan tari yang pertama ada tunggal. Kalau tari tunggal itu hanya tari yang ditarikan oleh satu orang saja ya, namanya juga tunggal. Yang kedua berpasangan. Kalau berpasangan ditarikan oleh dua orang, biasanya laki-laki dan perempuan, bisa juga perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki juga bisa. Yang penting berpasangan itu dua. Kelompok itu ditarikan oleh 3, 4, 5 atau lebih. Jadi bisa membentuk suatu kelompok. Yang terakhir adalah massal. Kalau massal itu ditarikan oleh banyak penari ya. Terus kalau tari massal ini memerlukan, tentu saja memerlukan suatu tempat ataupun arena yang sangat luas. Fungsi seni tari ada 5. Yang pertama, tari sebagai sarana upacara adat. Misalnya saja di Banyuwangi terkenal dengan seblang. Seblang itu merupakan tari yang digunakan sebagai sarana upacara adat ya. Kalau yang kedua, sebagai sarana hiburan. Banyak nih tari yang digunakan sebagai sarana hiburan, janger, jaranan, dan lain sebagainya. Tari sebagai sarana pergaulan. Kalau tari pergaulan itu banyak, seperti tari yang berpasangan itu digunakan sebagai sarana pergaulan. Tari sebagai media pendidikan. Selain digunakan sebagai 3 di atas, tari juga digunakan sebagai media pendidikan. Contohnya saja, tari yang menggambarkan gerak-gerak hewan. Berarti kita dapat memberitahukan anak dari tari tersebut bahwasanya misalnya tari semut, berarti hewan semut itu bergeraknya seperti ini. Contohnya seperti itu. Tari sebagai pertunjukan. Semua tari digunakan sebagai pertunjukan ya. Bahkan sekarang yang sebagai sarana upacara adat saja sudah banyak ditonton oleh masyarakat, walaupun itu bersifat sakral. Yang kedua, menganalisis seni teater Nusantara. Pengertian karya seni teater Nusantara. Karya seni teater Nusantara dapat diartikan sebagai seni teater yang tumbuh subur di daerah-daerah seluruh Nusantara.
Seni teater Nusantara tumbuh seiring dengan tingkat perkembangan masyarakat di daerah setempat yang memiliki berbagai corak dan keunikan yang khas. Ragam pertunjukan seni teater Nusantara: yang pertama, seni teater tradisional; yang kedua, seni teater non-tradisional. Simbol dalam teater. Yang pertama ada simbol visual, yaitu simbol yang nampak dari penglihatan penonton meliputi seluruh wujud, bentuk, dan warna termasuk tubuh para pemain. Jadi kalau visual itu sesuatu yang terlihat, bentuk yang terlihat. Yang kedua, simbol verbal adalah simbol yang diungkapkan melalui kata-kata, baik oleh para pemain, narator, maupun dalang. Kata-kata para pemain baik melalui dialog maupun monolog, ataupun narasi yang dibacakan narator maupun dalang dalam simbol. Jadi, kalau simbol verbal itu yang bisa ditangkap oleh penonton melalui kata-kata dari pemain ataupun dalang ataupun narator. Biasanya itu bersifat makna, lebih mencari makna dan arti. Yang terakhir ada simbol auditif, adalah simbol yang berbunyi atau simbol yang ditimbulkan oleh bunyi. Setiap bunyi memiliki arti dan setiap bunyi itu memiliki arti, dan setiap nada senantiasa punya makna dalam pertunjukan teater. Ragam teknik pengungkapan gagasan teater. Hasil analisis mengenai ragam teknik ungkapan simbolik dalam teater antara lain sebagai berikut. 1. Penggarap menghadirkan benda-benda yang khas dan dapat mewakili sebuah suasana atau tempat. 2. Penggarap juga bisa mewakili dengan cara instan, yaitu foto tempat. 3. Suasana bisa terbentuk ditambah pemberian media lain, diantaranya sistem pencahayaan, warna, kostum. Ini ada kreasi naskah dalam teater. Hasil analisis naskah drama dapat diungkapkan melalui idiom kata, diksi, serta gaya bahasa. 1. Gaya bahasa berupa teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah. Pengolahan bahasa harus didukung oleh diksi atau pemilihan kata yang tepat. Jadi kalau pemilihan katanya itu tidak tepat, nanti gaya bahasanya itu nanti tidak akan baik atau tidak akan indah. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata berupa pemilihan kata kebahasaan. Kata-kata dalam drama harus dipilih sedemikian rupa sehingga terungkap semua gagasan dan perasaan pengarang serta mudah diterima oleh penonton dan pendengar. 3. Idiom berupa gabungan kata yang memiliki makna, bukan makna dari unsur kata-kata pembentuknya. Artinya, ungkapan memiliki makna baru setelah dua kata atau lebih menyatu. Idiom dapat dibentuk dari gabungan kata yang dapat digunakan sebagai penggambaran makna yang ingin diungkapkan. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan. Bu Ayu berterima kasih karena sudah mengikuti pelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.